Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan memperhatikan cara membuat aplikasi dengan Glide untuk aplikasi penjadwalan. Di video sebelumnya, kita telah belajar mengenai pembuatan aplikasi dengan Glide untuk peminjaman ruang. Nah, video part kedua kali ini kita akan membuat aplikasi penjadwalan menggunakan Glide. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tribuna Eka Arya Wijaya, salah satu lulusan magang di Telkom UNES tahun 2020. Seperti biasa, yang pertama kali kita siapkan adalah sheet atau spreadsheet untuk menyimpan data kita. Di sini kita ganti nama terlebih dahulu menjadi jadwal ruang. Lalu di sini kita buat 3 kolom terlebih dahulu. Ada nama laboratorium, gambar, dan juga lokasi. Di sini bisa disesuaikan dengan aplikasi yang ingin Anda buat ya, ataupun disesuaikan dengan tempat Anda bekerja ataupun tempat Anda sekolah. Kebetulan di sini saya magang di UNES, jadi saya tambahkan nama laboratorium yang ada di prodi Telkom UNES. Ini yang saya tambahkan ya. Di sini ada bagian nama laboratorium, ada laboratorium AI, Telkom, RPL ataupun multimedia. Nah, untuk gambarnya seperti ya itu aplikasi sebelumnya, kita gunakan kita upload dulu gambar yang kita dapatkan ke Google Drive, lalu link dari Google Drive tersebut kita masukkan di sini. Jadi agar nantinya gambar-gambar di aplikasi kita tidak berubah begitu ya. Lalu untuk lokasi adalah detail tempat dari laboratorium kita. Misalnya laboratorium AI ada di gedung D5 lantai 3B. Oh iya, di sini namanya kita ganti dulu di jadwal laboratorium. Ya begini. Selanjutnya kita tambahkan sheet yang kedua. Nah, pada sheet ini kita akan menambahkan beberapa kolom, yaitu ada kolom hari, jam, jurusan, mata kuliah, dosen 1, dosen 2, dan juga ruang laboratoriumnya. Sekali lagi, kolom-kolom ini bisa disesuaikan dengan tempat Anda bekerja ataupun tempat Anda sekolah begitu, ataupun disesuaikan dengan tujuan aplikasi Anda. Selanjutnya kita bisa mengisikan kolom-kolom ini dengan data yang Anda punya. Kebetulan saya sudah punya datanya, jadi tinggal saya paste gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk hari ada Senin, Selasa, Rabu, dan sebagainya. Lalu jamnya ada mulai jam 7, 10, ataupun disesuaikan dengan jam kuliahnya. Gitu. Jurusannya juga ada dari informatika ataupun informasi, mata kuliahnya, dosen 1, dosen 2. Nah, di sini laboratoriumnya kita inputkan sesuai dengan jadwal laboratorium. Misalnya di sini ada lab AI, ada lab RPL, ada lab Jarkom, dan juga ada lab multimedia. Jadi kita jadikan satu sheet saja begitu agar nanti lebih memudahkan kita dalam membuat relasi di aplikasi Glide. Sebelumnya kita bisa juga merapikan dulu agar datanya terlihat lebih baik gitu ya. Mungkin fontnya kita ganti dengan font yang lebih baik gitu. Nah, seperti ini misalnya. Oh iya, kita juga bisa merubah namanya seperti bagian sheet ini menjadi detail begitu misalnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuka Glide di Google kita. Kita ketikkan dulu Glide. Ini. Nah, ada login dan sign up. Kalau kalian sudah punya akunnya, tinggal login saja ya. Nah, ini adalah tampilan setelah kita login ya. Ini ada aplikasi kita kemarin yang kita buat ada di ruangan. Nah, selanjutnya kita tambahkan dia new project. Lalu kita ganti namanya menjadi penjadwalan gitu. Ada
kita pilih Delete App ya, karena ini lokasi. Kita pilih Google Sheet, continue. Kita cari mana data kita di sini ya, data ruang tadi datanya. Kita select. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi kita sesuai data yang telah kita inputkan. Bisa dilihat bagian bawah ada jadwal laboratorium, detail, ataupun user. Di sini usernya kita matikan saja atau tidak kita show begitu. Nah, di sini. Lanjut kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini. Jadi ada laboratorium AI, gambar, dan lain-lain. Nah, nantinya kita akan merubah satu persatu. Kita mulai dari tampilan awalnya terlebih dahulu ya. Tampilan awalnya kita bisa rubah dengan tiles ataupun detail begitu, disesuaikan dengan apa yang Anda inginkan. Kalau saya ingin menggunakan card mungkin, hidupnya kita hilangkan saja seperti ini. URL, image-nya bisa kita ganti sesuai yang Anda inginkan. Seperti kemarin bisa disesuaikan dengan apa yang Anda butuhkan gitu. Tulisnya yang lebih besar nah seperti ini. Selanjutnya mungkin kita bisa merubah ikonnya lebih dahulu. Kita pilih yang berhubungan dengan jadwal mungkin. Kita search saja di delegasi. Nah, di sini bisa kita pilih icon mana yang kita gunakan. Icon ini ya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah berubah ya tampilan di sini. Detailnya juga kita ganti, mungkin nanti kita ganti dengan detail. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat relasi agar nantinya kita memencet bagian ini akan langsung muncul jadwal kita begitu ya. Kita klik pada bagian data editor, klik tambah, lalu kita ganti namanya misalnya informasi begitu. Tipenya kita pilih relation. Nah, ini kita pilih di nama laboratorium ke. Nah, ini kita relasikan atau match value-nya dengan yang ada detail, disesuaikan dengan laboratorium. Nah, seperti ini. Kita pilih juga multiple choice, match multiple choice. Nah, seperti ini. Nah, jadi data kita sudah bisa termultiple dengan baik di sini. Ini kalau kita besarkan bisa terlihat semua begitu. Kalau dibesarkan nanti, jadi kita telah mematchkan antara nama di sini, nama laboratoriumnya dengan nama laboratorium yang ada di sini. Jadi nantinya akan terkoneksi begitu. Nah, setelah itu kita kembali ke tampilan kita. Kita klik pada bagian ini, nah kita hapus dulu ininya. Lalu kita gunakan inline text begitu. Inline listening. Inline list kita pilih. Nah, kita sudah pilih inline list. Jadi ini sudah disesuaikan dengan data-data yang ada di tiap jadwal begitu. Yang di sini ada laboratorium AI gitu. Kita kan di laboratorium AI itu kita kalau pencet di sini Cercom, nanti yang keluar juga di laboratorium Cercom gitu. Jadi kita sudah ketika kita mau mencet bagian ini maka akan langsung menuju ke jadwal-jadwal yang sudah tersedia di sheet atau data kita tadi. Jadi sudah sangat memudahkan ya. Selanjutnya kita tinggal merapikan saja tampilannya agar lebih terlihat eye catching gitu, agar lebih mudah terlihat oleh user. Pertama kita ganti dulu mungkin title-nya. Misalnya title-nya kita ganti dengan jadwal laboratorium. Lalu kita bisa merapikan juga tampilannya. Mungkin kita pilih, kita bisa pilih list atau pilih apapun yang ada di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan list.
kita rapikan saja. Misalnya title-nya kita ganti dengan mata kuliah begitu. Detailnya kita ganti dengan jamnya mungkin. Ya, seperti ini. Lalu untuk image-nya kita hilangkan saja. Kita kosongkan. Di sini taruh jadi ini, item size-nya begini biar lebih rapi. Sudah. Selanjutnya kita klik pada bagian option. Kita group sesuai dengan harinya begitu. Nah, seperti ini. Kita juga show search bar agar lebih memudahkan mungkin. Nah, begini sudah rapi ya. Senin ada detail seperti ini. Nah, kalaupun kita pencet namanya, akan muncul detail seperti ini. Nah, kita juga bisa merapikan ini agar terlihat lebih menarik begitu. Nah, kita rapikan, mungkin ini dihapus saja. Kita ganti dengan action text ya, action text yang isinya yaitu hari begitu. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa merapikan dulu urutannya, misalnya paling atas mata kuliah. Lalu juga ada jam ataupun hari dulu, hari, baru jam, laboratorium mana, dosennya siapa begitu. Dan juga kita bisa menambahkan ikonnya agar terlihat lebih menarik begitu. Misalnya di mata kuliah kita pilih yang berhubungan dengan studi begitu, apakah ada? Oh, tidak ada. Bisa kita pilih dengan bu. Tidak ada juga. Kita pilih sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Misalnya kita pilih ini seperti itu misalnya. Nah, mata kuliahnya ini. Lalu pada harinya kita pilih date. Nah, ini bisa disesuaikan dengan yang Anda inginkan ya. Nah, seperti ini. Kita telah menambahkan icon-iconnya, jadi terlihat lebih menarik ya. Nah, kita telah menambahkan icon-iconnya agar lebih menarik. Kita cek apakah ini sudah terimplementasi ke semua bagian. Setelah kita cek begini. Nah, ternyata sudah ada juga icon-iconnya. Mungkin kita coba di lab yang lain, di RTL gitu. Nah, sudah juga. Kita telah membuat aplikasi yang digunakan untuk penjadwalan. Dan kita tinggal menghapus beberapa bagian yang seharusnya hanya muncul untuk admin saja. Untuk user tidak perlu ada bagian ini. Saya bagian ini kita hapus dulu untuk bagian usernya ya. Ataupun kita ganti saja langsung. Jadi nantinya aplikasi ini akan muncul hanya untuk admin gitu. Untuk bagian ini hanya muncul untuk admin saja. Kita coba ya. Misalnya kita hapus saja ataupun add condition. Oke. Kita ganti namanya, misalnya user profilnya kita untuk email is disesuaikan dengan nama ataupun email yang kita gunakan untuk komunikasi. Saya menggunakan email pertama dulu ya. Jadi disesuaikan dengan email kami. Seperti ini. Lalu pada bagian lainnya di sini misalnya untuk penggantian jadwal juga hanya disesuaikan, hanya diperbolehkan untuk admin saja ya. Kita ganti juga sama user profilnya, kita pilih email is. Jadi kalau emailnya ini ini juga. Nah, seperti ini. Jadi hanya user dengan yang login dengan email ini saja yang dapat mengedit bagian ini. Coba
klik bisa dihapus juga, bisa diganti juga nantinya seperti itu. Nah, selesai. Kita bagian detail ini mungkin bisa kita kita hilangkan saja atau kita mute saja begitu. Nah, jadi kita hanya melihat tampilan ini saja. Kita coba di bagian menu. Jadi nantinya juga tidak ada apa-apa, hanya di bagian kita bisa melihat apa-apa. Nah, seperti ini. Gitu. Selanjutnya kita bisa mengedit tampilannya. Di sini kita dari warna atau mungkin kita sesuaikan dengan yang diinginkan, misal ganti warna hijau, kuning, oranye begitu. Dan di sini kita ganti juga tampilannya bisa gelap, terang, ataupun kita matikan dulu match device-nya warna gelap. Kemudiannya bisa disesuaikan dengan saya gunakan warna ini misalnya warna hijau. Kita pilih lalu ininya kita matikan saja, privacy controlnya. Nah, ini kita rubah jadi public, jadi aplikasi kita adalah aplikasi public tapi membutuhkan sign untuk agar nantinya ketika login itu bisa membedakan antara mana admin mana user begitu. Lalu user authentication-nya sini, lalu sign di Google sudah. Lalu di sini bagian ini, kita akan merubahnya untuk welcome gitu. Kok gelap sekali. Kita ganti dengan selamat datang misalnya. Selamat datang. Namanya diganti ya, dan ganti. Selamat datang. Lalu kita ganti juga deskripsinya, misalkan silakan masukkan email Anda. Nah, begitu. Jadi nantinya kita bisa mengirimkan email dan akan menentukan PIN untuk bisa kita login ke aplikasi kita. Sudah semua. Terakhir kita publish saja. Oh iya, ikonnya kita rubah dulu agar lebih rapi. Bisa kita pilih yang berhubungan dengan gig gitu. Nah, seperti ini. Lalu kita publish aplikasi kita. Publish. Nah, kita telah mendapatkan link untuk aplikasi kita copy. Kita cek di incognito ya. Ini nah, ini adalah tampilan dari aplikasi kita. Misalnya kita ingin menginputkan email kita coba dengan email user ya. Jadi kita akan melihat apakah tadi fitur-fitur yang menambahkan atau mengurangi yang menghapus tadi hanya muncul pada admin atau akan muncul juga pada bagian user. Kita masukkan email yang berbeda, jadi email yang kita inginkan untuk admin ya. Dulu pinnya akan masuk ke email kita. Ini adalah pinnya, in. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi kita. Yang tidak muncul ya tadi ya, pada bagiannya ada bagian tambahnya, bagian juga tidak ada editnya. Di sini juga tidak ada. Jadi memang itu hanya dikhususkan untuk admin saja. User tidak bisa mendapatkan akses itu. Ya, kita telah berhasil membuat aplikasi penjadwalan ruang. Dan aplikasi ini sudah berfungsi untuk user ataupun admin gitu ya. Jadi mungkin itu saja tutorialnya.